Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafrizal. I'm from PBI 6A. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku untuk memenuhi proyek UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Kebudayaan. Maka dari itu, saya akan menceritakan kembali isi inti dari video tersebut. Nah, pada video tersebut terdapat ceramah tentang kejayaan peradaban Islam di masa Abbasiyah. Nah, video ini membahas tentang kemajuan pesat peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi yang dianggap sebagai puncak keemasan Islam. Nah, Ustadz tersebut menekankan bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam telah menyebar ke 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Dan bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia. Nah, inti yang pertama yakni latar belakang sebelum Islam. Sebelum Islam datang, dunia dikuasai oleh 2 kekuatan besar, yakni Romawi dan Persia. Nah, Romawi tepatnya di Bizantium di barat dengan pusat di Konstantinopel atau yang sekarang kita sebut Istanbul. Ya, nah, sedangkan pada Persia yakni Sasaniyah, yakni di timur dengan ibu kota di Ctesifon, yakni Madain. Sementara itu, bahasa Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat pinggiran, tidak memiliki peradaban besar seperti Romawi atau Persia. Mereka dikenal hanya sebagai pedagang dan penyair tanpa kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan atau arsitektur. Nah, inti yang kedua, kebangkitan Islam dan penyebarannya. Setelah kedatangan Islam, bangsa Arab yang sebelumnya terpinggirkan tiba-tiba muncul sebagai kekuatan baru dalam waktu singkat. Nah, yang muncul itu yang pertama, wilayah Islam meluas dari Spanyol yakni Andalusia hingga India. Nah, kemunculan yang kedua yakni bahasa Arab menjadi bahasa internasional ilmu pengetahuan. Nah, kemunculan yang ketiga yakni pusat peradaban Islam berpindah dari Madinah yakni pada masa Khulafaur Rasyidin ke Damaskus pada masa Umayyah, lalu Baghdad pada masa Abbasiyah. Nah, ustadz tersebut mengutip sejarawan barat seperti Hud Kennedy yang mengetahui bahwa penyebaran Islam adalah salah satu fenomena tercepat dalam sejarah. Nah, inti dari yang ketiga yakni masa keemasan Abbasiyah dari abad 8 sampai 10 Masehi. Di bawah kekuasaan khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Beberapa pencapaian penting yang dicapai pada masa keemasan Abbasiyah dari abad 8 sampai 10 yakni yang pertama, pusat ilmu pengetahuan yakni Baitul Hikmah. Pada pusat ilmu pengetahuan tersebut, pencapaiannya penerjemahan besar-besaran, yakni ada karya Yunani, Persia, India, dan Koptik ke bahasa Arab. Nah, lalu tokoh-tokoh ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Razi, dan ilmu Al-Haytham. Nah, pencapaian yang kedua, integrasi ilmu, agama, dan umum. Nah, tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan akhirat. Contoh, Zabir bin Hayyam, yakni ahli kimia, juga seorang ahli fikih. Nah, dapat tuh dunia dan akhiratnya. Nah, yang kedua, Imam Syafi'i, dia ahli hukum Islam dan juga menguasai sastra Arab. Nah, pencapaian yang ketiga, toleransi dan kebebasan berpikir. Nah, ilmuwan non-muslim seperti Hunain bin Ishaq, yakni seorang Kristen, dilibatkan dalam penerjemahan. Nah, yang kedua, perdebatan ilmiah dihargai selama didasari adab dan ilmu. Oke. Dan itulah yaitu pencapaian dari masa keemasan Abbasiyah abad 8
sampai 10 Masehi. Itu dari inti dari yang ketiga. Nah, inti yang keempat, pelajaran untuk umat Islam sekarang. Nah, ustadz tersebut mengkritik keterbelakangan umat Islam saat ini dan memberikan solusi, yakni yang pertama, kembali kepada tradisi keilmuan, yakni menguasai sains dan agama. Yang kedua, menghidupkan budaya diskusi, yakni dengan adab yang baik. Yang ketiga, belajar dari sejarah bahwa Islam pernah memimpin peradaban dengan ilmu dan akhlak. Nah, inti yang kelima, yakni optimisme kebangkitan kembali. Dikutip pendapat Said Nursi, yakni ulama Turki, bahwa Eropa suatu saat akan mengalami krisis spiritual dan Islam bisa menjadi solusi. Umat Islam harus mempersiapkan diri dengan yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, akhlak mulia dalam berdakwah. Yang ketiga, keseimbangan antar sains dan spiritualitas. Nah, itulah dia 5 inti dari video tersebut. Nah, kesimpulannya, peradaban Islam di masa Abbasiyah adalah bukti bahwa ketika umat Islam serius dalam ilmu, toleran dalam perbedaan, dan berakhlak mulia, mereka bisa mencapai kejayaan. Tantangan sekarang adalah menghidupkan kembali semangat itu di era modern. Nah, itulah dia dari inti cerita dari video tersebut. Nah, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.